Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif di channel MMS Consulting, channel yang membahas tentang seputar perpajakan, aplikasi akuntansi, dan juga tutorial Excel. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara mengajukan NPPN atau norma perhitungan penghasilan neto. Nah, sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang NPPN ataupun norma perhitungan penghasilan neto tersebut ya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan NPPN itu? Jadi NPPN ini yang menggunakan itu hanya WPOP ya, bukan untuk wajib pajak badan gitu. Nah, apa sih syaratnya? WPOP ini yang menjadi syarat itu adalah WPOP yang melakukan kegiatan usaha. Nih ya teman-teman, kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya karyawan kantor yang yang sudah dipotong pajak oleh kantor PPh satu ya, itu nggak perlu pakai NPPN ya teman-teman. Nah, dan juga peredaran brutonya itu kurang dari 4,8 M dalam 1 tahun ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari 4,8 M, teman-teman adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, maka tidak bisa menggunakan NPPN. Lalu solusinya apa kalau tidak menggunakan PPN? Ya teman-teman wajib menyelenggarakan pembukuan gitu teman-teman. Nah, kapan sih diajukan ya? Diajukannya itu selama dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Jadi kok contohnya kalau misalnya kita bicara soal tahun pajak 2025, maka maksimal itu mengajukannya itu Maret 2025. Artinya kalau misalnya, oh teman-teman baru tahu nih ada NPPN, jadi teman-teman tidak perlu menyelenggarakan pembukuan, hanya perlu menyelenggarakan pencatatan, tapi teman-teman mengajukannya bulan Juni, ya, atau bulan Juli nih. Sekarang video yang saya buat ini kan 1 Juli ya. Nah itu tidak bisa teman-teman. Nah cuman mungkin teman-teman bisa planning untuk tahun 2026. Ya tadi ketika teman-teman itu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan omsetnya kurang dari 4,8 M. Itu ya teman-teman. Oke, jadi dan yang paling penting juga kewajibannya adalah WPOP yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan NPPN ini wajib menyelenggarakan pencatatan gitu. Nah, apa sih pencatatan? Ya teman-teman wajib catat omset teman-teman itu berapa gitu. Jadi ya teman-teman kasarnya itu nggak perlu nyatet biayanya itu berapa gitu. Dan yang harus diperhatikan bahwa kalau teman-teman menggunakan NPPN berarti teman-teman sudah nggak ini lagi ya, nggak memperhatikan profit, laba ataupun rugi gitu. Pokoknya dari omset ya teman-teman dikali NPPN, nah itulah penghasilan netonya teman-teman. Dikali tarif pajak gitu. Nah itu kurang lebih ya untuk NPPN tersebut. Nah kita balik lagi untuk cara pengajuannya gimana sih? Oke. Nah, di sini kan teman-teman tahu ya, kalau per 2025 kita sudah menggunakan Cortex. Jadi, kebanyakan administrasi pengajuan-pengajuan itu baik dari pengajuan PKP, pengajuan KSWP, pengajuan PP23 ya atau PP55 ya kalau sekarang. Nah, itu sudah menggunakan Cortex teman-teman. Jadi tidak perlu datang ke KPP lagi gitu. Cukup lewat Cortex, upload dan nanti bisa lihat progresnya itu via Cortex juga bisa gitu ya. Nah, ini ya teman-teman caranya. Pertama ya teman-teman seperti biasa, teman-teman login Cortex dulu dan pastikan teman-teman sudah memiliki sertifikat elektronik ya atau kode otorisasi DJP. Nah, kalau misalnya teman-teman belum punya KO DJP atau kode otorisasi DJP ya teman-teman harus mengajukan terlebih dahulu. Nah, silakan nonton video saya yang lain yang bisa menjelaskan bagaimana cara mengajukan KODJP. Oke, kalau teman-teman sudah punya akun Cortex dan KODJP, berarti teman-teman tinggal mengajukan NPPN-nya atau menggunakan NPPN di Cortex.
Teman-teman silakan pertama login. Setelah login tampilannya akan seperti ini ya. Ada portal saya, e-faktur, e-bupot, SPT, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman langsung aja masuk ke layanan wajib pajak. Nah, yang ini ya teman-teman. Setelah masuk ke layanan wajib pajak, teman-teman masuk ke layanan administrasi. Lalu selanjutnya buat permohonan layanan administrasi ya. Oke, setelah itu teman-teman pilih nih. Pilih jenis pelayanan wajib pajak itu teman-teman mau apa. Gitu. Nah, biasanya disuruh milih dulu ya, milih wajib pajak badannya, wajib pajaknya itu atas nama siapa gitu ya. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman tinggal pilih saja HS04, pemberitahuan penggunaan NPPN dan pembukuan stelsel kas. Nah, terus habis itu HS0401 dia akan muncul tampilan defaultnya seperti ini dan lu teman-teman klik simpan. Setelah teman-teman klik simpan, teman-teman akan langsung masuk ke informasi umum terlebih dahulu. Defaultnya itu masuk ke informasi umum. Nah, teman-teman langsung saja klik alur kasus di sini ya, teman-teman. Nah, nanti mungkin ya di alur kasus itu nanti teman-teman akan loading terlebih dahulu. Jadi nggak langsung muncul tampilan seperti ini ya, teman-teman. Maaf. Nah, nggak langsung muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Jadi biasanya dia ada loading dan teman-teman nggak perlu refresh dan lain sebagainya. Teman-teman hanya perlu menunggu ya. Menunggu sampai dengan tampilan ini muncul gitu. Dia akan otomatis muncul ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman lihat alamat wajib pajak, KPP terdaftar, kode KLU dan lain sebagainya, tahun pajak, juga peredaran brutonya itu diisi, dan kota administrasinya juga diisi ya, kota kabupaten, lalu checklist. Setelah checklist, scroll ke bawah, checklist semuanya, dan simpan. Oke. Selanjutnya teman-teman akan muncul nih data seperti ini. Teman-teman klik create PDF ya. Jangan desain dulu tapi create PDF dulu. Create PDF, selanjutnya teman-teman isi nih. Nah, jadi kalau ini yang sebenarnya yang perlu teman-teman isi itu yang ada bintangnya saja teman-teman. Yang tidak ada bintangnya teman-teman tidak perlu isi gitu. Oke, tahun pajaknya tulis saja 2025, bulan pajaknya bulan Januari. Nah, untuk tahun 2026 ya mungkin ya, itu tahun pajaknya pilih tulisnya di 2026, bulan pajaknya Januari gitu ya teman-teman. Lalu klik simpan. Oke, nah ini nanti teman-teman akan diminta KODJP atau kode otorisasi DJP. Nah, kalau teman-teman sudah punya, silakan teman-teman masukkan paspres teman-teman. Lalu selanjutnya setelah teman-teman masukkan paspres, teman-teman klik simpan saja teman-teman. Oke. Nah, kan tadi sudah create PDF ya. Nah, ini teman-teman sudah tinggal klik sign saja. Oke, setelah di sign, teman-teman pilih submit. Ya. Pilih submit dan kemudian kalau teman-teman sudah disetujui, teman-teman eh, di dokumennya itu ada NPPN dan BPE gitu. Nah, teman-teman nanti boleh lihat apakah fasilitas NPPN ini sudah teman-teman dapatkan atau belum. Silakan teman-teman lihat di portal saya, lalu profil saya dan fasilitas aktif. Nah, nanti kalau teman-teman sudah disetujui untuk menggunakan NPPN, maka dia akan muncul nih di sini nih. Pemberitahuan penggunaan norma penghasilan neto atau NPPN. Nah, kalau sudah muncul di sini ya sudah. Berarti teman-teman tidak perlu melakukan pembukuan tetapi menggunakan pencatatan teman-teman. Gitu ya teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga munculkan klik lonceng notifikasinya ya teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar, nanti insya Allah saya akan jawab. Oke, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.